warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Teks Akademik secara bersama-sama. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Hafiza ARM sebagai dosen pengampu yang telah membimbing kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Asyul Daryani dengan NIM 2501157, dan yang kedua ada Alia Wulandari dengan NIM 2501158, yang ketiga ada Bella Aisyah Hafiza dengan NIM 2501159, dan yang terakhir ada Shirley Amandita dengan NIM 2501160. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu teks akademik secara bersama-sama. Teks akademik dan non-akademik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal struktur, gaya bahasa, dan tujuan. Perbedaan ini mempengaruhi cara penyusunan informasi dan pembentukan kalimat serta penggunaan kata-kata. Berikut merupakan penjelasan mengenai ciri masing-masing teks. Yang pertama, teks akademik atau tulis ilmiah. Yang A, sederhana dalam struktur kalimat. Kalimat dalam teks akademik umumnya sederhana dan terdiri dari satu klausa atau satu predikat kalimat yang digunakan tidak terbelit-belit. Yang B, padat informasi. Teks akademik harus padat informasi, yaitu berisi fakta. Ada dua cara untuk memadatkan informasi, melalui kalimat simpleks, yaitu kalimat yang satu klausa, melalui nominalisasi, yaitu mengubah verbal menjadi nomina untuk menyampaikan informasi. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Yang C, padatan kata-kata leksikal. Teks akademik menggunakan banyak kata-kata leksikal, yaitu kata yang memiliki makna dasar yang jelas dan bisa berdiri sendiri tanpa konteks. Kata leksikal termasuk nomina, verba, adjektiva, dan adverbia tertentu. Contohnya, petani di desa itu gagal panen karena serangan hama tikus. Kata tikus memiliki makna leksikal sebagai binatang penggerak. D, banyak menggunakan nominalisasi. Nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda, sehingga informasi dapat disampaikan secara lebih padat dan ringkas. Contohnya, penelitian ini menunjukkan dari meneliti menjadi penelitian. Metafora gramatika. Metafora gramatika merujuk pada perubahan jenis kata atau tingkat gramatikal untuk menciptakan ekspresi yang lebih efisien atau abstrak. Ini banyak digunakan dalam teks akademik untuk menunjukkan kesimpulan atau penalaran logis yang lebih tinggi. Yang F, menggunakan istilah teknis. Teks akademik seringkali mengandung istilah teknis yang spesifik untuk bidang tertentu. Misalnya, biologi, fisika, ekonomi. Istilah ini membantu memperjelas konsep atau fenomena tertentu yang tidak dapat disampaikan dengan istilah umum. Contohnya, mutasi genetik dalam biologi. G, bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi adalah pengelompokan atau klasifikasi yang digunakan untuk memetakan konsep-konsep yang ada. Sementara itu, abstraksi memungkinkan pemikiran lebih jauh dari pengalaman nyata menuju teori atau pemahaman yang lebih umum. Teks akademik seringkali mengabstraksikan konsep dan menggunakan nominalisasi untuk menyampaikan hal ini. Yang H, banyak memanfaatkan pengacuan esforis. Pengacuan esforis digunakan untuk memperkenalkan konsep atau objek yang disebut dalam teks sebelumnya dan menunjukkan generalitas. Ini menunjukkan hubungan antara kalimat dan klausa di dalam teks yang lebih besar. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Yang I, yaitu menggunakan proses rasional identifikatif dan atributif. Proses rasional identifikatif digunakan untuk memberikan definisi atau identifikasi yang jelas terhadap objek atau konsep. Proses atributif lebih berfokus pada deskripsi dan penggambaran atribut dari objek yang telah dibahas. Baik, selanjutnya itu ada yang J, genre faktual.
Teks akademik termasuk dalam genre faktual karena didasarkan pada fakta atau penelitian yang bisa diverifikasi, bukan khayalan atau rekaan. Lalu yang kedua itu ada teks non-akademik, yaitu yang A, rumit dalam struktur kalimat. Teks non-akademik seringkali menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks, banyak anak kalimat, dan ide yang saling terhubung. Hal ini sering ditentukan dalam narasi cerita, fiksi, atau penulisan kreatif. Lalu yang B, cenderung tidak padat informasi. Teks non-akademik lebih banyak mengandung unsur-unsur hiburan atau ekspresi pribadi, sehingga tidak terlalu berfokus pada penyampaian informasi yang struktur atau padat. Lalu yang C, padat akan kata-kata struktural. Dalam teks non-akademik, kata-kata yang digunakan lebih banyak bersifat struktural, seperti konjungsi, kata depan, dan kata sandang, yang menghubungkan kalimat dan membentuk alur cerita. Lalu yang D, sedikit menggunakan nominalisasi. Teks non-akademik lebih jarang menggunakan nominalisasi karena gaya penulisan yang lebih fleksibel dan kurang berfokus pada penyajian informasi secara teknis atau formal. Lalu yang E, sedikit menggunakan metafora gramatika. Teks non-akademik cenderung lebih langsung dan jarang menggunakan metafora gramatika yang mengarah pada pergeseran tingkatan gramatika untuk menambah kompleksitas. Lalu yang F, sedikit menggunakan istilah teknis. Teks non-akademik lebih jarang menggunakan istilah teknis karena tidak berfokus pada bidang tertentu yang memerlukan kejelasan terminologi khusus. Sebaliknya, lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. G. Lebih konkret dan tidak bersifat taksonomi. Teks non-akademik seringkali berfokus pada peristiwa, karakter, atau objek yang lebih konkret dan langsung, dan cenderung tidak terstruktur dalam bentuk klasifikasi atau pengelompokan seperti dalam teks akademik. H. Tidak menunjukkan pengacuan eufemis. Pengacuan eufemis tidak ditemukan di banyak teks non-akademik, karena mereka lebih mengandalkan hubungan yang jelas dan langsung antar kalimat atau bagian dalam narasi. I. Tidak menonjolkan jenis proses tertentu. Berbeda dengan teks akademik yang sering menggunakan proses rasional, identifikatif, atau atributif, teks non-akademik lebih bebas dalam penggunaannya, tidak terikat pada kebutuhan atau mendefinisikan atau mendeskripsikan secara formal. J. Bersifat biologis dan variatif dalam penggunaan kalimat. Teks non-akademik cenderung lebih bervariasi dalam struktur kalimatnya. Teks ini juga seringkali menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih menggambarkan situasi yang bersifat nyata, personal, atau imajinatif. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.